Halo, halo, halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Bahas komik superhero lokal. Gundala versus Sancaka. Salah satu produk terbaru dari Bumi Langit dan Koloni. Kita dikirimin by the way. Iya. Ya, Ruang Ngobrol dikirimin sama Koloni. Terima kasih, terima kasih. Saatnya kita ngobrolin apa yang ada di dalamnya. Komiknya nggak terlalu tebel. Dan kayaknya nih nggak volume 1, volume 2 sih. Selesai sih. Iya, ini Sini. teman-teman BTW Gundala versus Sancaka, belakangnya Godam versus Awang. Dan memang ada ceritanya. Ya, ada. Nggak setebel Gundala versus Iya. Sancaka, tapi ada. Ada. Gitu. Nah, oke. Aku udah baca dan setelah aku baca sebenarnya ya premisnya menarik, maksudnya menarik. Ini kayak Gundala versus Sancaka yang mungkin katakanlah kayak apa? Superman versus Clark Kent gitu-gitulah. Yang mana dulu pernah loh? Pernah ada kayaknya. di mana ya? Komik. Jadi emang misah kayaknya dulu pernah ada. Kalau di Superman 3 film itu Clark Kent versus Superman jahat. Oh, ini yang ini ya kayaknya Yang aku inget tuh ini Mas, yang terus akhirnya ada Superman merah biru itu. Oh enggak, kalau itu Oh, bukan. bukan. Kalau yang film Superman 3 emang Clark Kent-nya berantem ngelawan Superman jahat. Jadi Oke. sama-sama Christopher Reeve, tapi satunya jadi Clark Kent, satunya jadi Superman Oke. jahat gitu. Warna merahnya tuh lebih marun Iya, gitu iya. gitu. Jadi cape-nya tuh marun warnanya. Nah, oke. Gitu. Tapi kan sebenarnya menarik ya. Jadi kayak kita ini emang bisa ketemu, emang bisa versus gitu. Nah, di sini dijawab di versus, tapi aku sendiri kayaknya nggak mau men-spoilerkan versusnya seperti apa. Karena menurutku sih masuk akal aja. Iya. Oke aja secara versusnya tuh oke aja gitu. Nah, secara kemasan cerita segala macam itulah kemudian yang nanti aku mau bahas lebih dalam gitu. Kamu sendiri gimana Gi? Impresimu habis baca? Ya, aku berhubung juga sebenarnya pembaca Gundala teman-teman. Betul. Walaupun dari 1, 2, 3 tuh, jadi yang asal usul Planet Kovok sama Candi Hantu. Nah itu aku lompat ke apa sih, bernapas dalam lumpur atau apa, panik gitu. Ya gitu-gitu aku sempat baca lah dulu. Aku ngelihat ini sih Mas, ngelihat panel yang mana sih? Bentar. Pokoknya ada panel Gundala tuh, pingsan kamu gitu kan. Oh. Nah, itu tuh tribute kepada komik itu. komik yang lama lah. Itu dia itu aku inget gitu. Ada panel itu di komik yang lama gitu. Dan ya seperti biasa sih, tribute itu sering dilakukan sama Bumi Langit di komik-komiknya yang baru gitu. Dan Ya. ya sebenarnya sih yang disayangkan tuh, mungkin pembaca baru nggak sebegitu ngena gitu, tapi buat pembaca lama atau yang udah at least udah pernah baca komik yang lama, wah ini gue ngerti nih gitu. Ini pas kayak itu. Nah ini kan kayak dia kasih lihat apa sih, kayak misalkan Gundala di komik yang Sang Senopati gitu-gitu. Dia dikasih apa ya, dilanjutin lore-nya gitu loh. Ceritanya dilanjutin. Walaupun aku nggak ngerti sih ini dia universe-nya yang mana Yang gitu. mana? Timeline-nya yang jacketnya mana? Gitu. Oke. Oke, berarti ada nilai tribut dan nostalgia kali ya. Iya, memang. Cuman itu buat yang emang pernah baca. Iya sih. Kalau yang baru sama sekali mah kayaknya Iya. emang nggak bisa ngaksesnya aja, nggak tahu di mana mungkin, Iya. kecuali beli ya, karena Bumi Langit juga kayaknya Iya, ngeluarin remaster remasternya finally gitu. akhirnya. Nah, untuk hal yang pertama yang aku sebetulnya ini bukan nilai plus atau nilai minus ya, tapi rasanya janggal aja melihat panel-panel seperti ini tanpa garis panel. Aku nggak terlalu. Yang mana ya, Mas? Ini kan nggak ada garis panelnya. Ini kan nggak ada Oke, garis iya. hitamnya gitu. Nih. Oh iya. Dan semuanya seperti ini. Oh, nggak ada outline-nya Nggak ada outline-nya Oke, gitu. oke. Jadi aku rasa janggal gitu untuk Yang Awang aja ada loh. Yang Godam ada, yang Godam.
Nih, ada garis outline panelnya nih hitam nih. Kalau yang di Gundala nggak ada. Nah, makanya aku bilang aku nggak bisa bilang itu nilai plus atau minus, tapi janggal aja, janggal. Kayak belum selesai. Apakah ini kehapus? Aku juga nggak tahu. Secara layer, tapi rasanya nggak mungkin kalau semua halamannya kehapus ya. Gitu. Aku nggak tahu. Nah, terus Kayaknya emang style. kayaknya emang style. Terus yang kedua, eh bukan template ya, tapi aku rasa cerita kayak gini tuh, ini kan timnya banyak nih. Aku nggak tahu ini tuh pengerjaan kapan. Ini pengerjaan ya, baru makanya, atau lama aku nggak ngerti. Yang gambar Mas Herdian, yang naskahnya Wahyu Hidayat, Arisnaka AB, teks Erwin Fajar, maaf Mas Ervan. Iya, aku Erwin sempat Fajar. ketukar juga. Terus gambar dan warna sampul tuh Herdian, Arisnaka AB. Editor ada Arisnaka AB, Tanfitz Tamamudin, Tamam, sama Mas Rizky Rinaldi Mosmart atau Mas Eki. Gitu, diproduksi oleh studio Metacoin. Nah, pertama kami nggak tahu ini karya kapan. Iya. Rilisnya memang baru 2026 ya, tapi dibuatnya kapan aku nggak ngerti. Karena menurutku penyampaian dan ceritanya tuh bisa dibilang outdated. Iya. Ini jadi kayak biasa banget. Musuhnya Pengkor, tiba-tiba Pengkor sudah... Pengkor kan inkarnasinya ada beberapa ya, nggak cuma satu, nggak cuma yang di film, nggak kayak yang di film lah, ibaratnya kayak gitu. Iya. Gitu. Nah, di Gundala Amuk itu juga Pengkor gitu. Iya, aku nggak ngerti ya. Maksudku gini, Kenapa Pengkor lagi? Kenapa? Pengkor lagi dan soalnya gini teman-teman. Ya lagi-lagi. Ya emang musuh aku tuh, bebuyutannya Pengkor sih, salah satunya. aku tuh bingung mendefinisikan diriku ini sebagai orang tua apa orang muda ya. Iya. karena sebenarnya aku nggak setua itu, tapi aku kenal Gundala memang dari kecil. Gundala tuh Berarti kamu kecil udah tua? let's say kalau Superman, Lex Luthor, Batman, Joker, Spider-Man, Green Goblin, Gundala tuh sebenarnya Gazul. Ya. Dan di film yang lama itu Gazul. Gazul. Terus soalnya gini, aku bilang Gazul soalnya di komiknya yang pertama itu kan, aduh, sebenarnya agak susah sih waktu masuk buku 2, tapi anggap aja Gazul karena di buku ketiga yang literally, kalau soalnya gini, kalau di komik 2 yang lawas itu kan Gundala tuh ada di dalam cerita. Betul. Dia bukan jadi tokoh utama Betul. di situ gitu. Ya, Nah, ya. dia baru jadi tokoh utama beneran, jadi hero beneran itu di buku ketiga, dokumen Candi Hantu. Dan itu villainnya Gazul. Jadi aku mikirnya kenapa kok di era sekarang yang dibuat Arch Nemesis malah si Pengkor ini bukan Gazulnya. Jawabannya gitu. gampang. Karena di filmnya Pengkor. Iya sih. Kan si siapa aktornya? Aryo Bayu belum jadi Gazul. Kan Iya Gazulnya sih. Aryo Bayu. Jadi kalau Bumi Langit ngasih Gazul, orang nggak kenal Gazul. Filmnya Teddy Purba dulu, Teddy Purba ya? Iya, almarhum. iya, Itu iya. juga itu Gazul. Iya. Itu Gazul, tapi film tahun 82 by the way teman-teman. Tapi karena orang taunya Pengkor, ya udah Pengkor aja yang dimajuin Oke. sebagai karakter. Tapi kalau Pengkor dimajuin sebagai karakter bapak di filmnya, orang nggak akan dapet superhero-nya. Iya, Makanya di iya, sini Pengkornya udah pakai armor, udah bisa terbang apa segala macam, punya persenjataan gitu. Jadi kayak gitu. Nah, cuman itu tuh menjadi trope yang sangat lazim dan ini udah maksudnya 2000-an awal lah. Ibaratnya kayak gini nih. Iya. Dan cara penyelesaiannya juga bagaimana Sancaka melawan Gundala itu juga Deus Ex Machina. Ada kekuatan yang jauh lebih tinggi, Iya. yang lebih besar, yang ngasih sesuatu ke Sancaka untuk mengalahkan Gundala. Udah gitu aja gitu. Jadi nggak ada yang, kita tuh tidak diajak untuk apa ya Gi, istilahnya tuh kayak berperjalanan bersama karakternya, enggak. Kita cuma dikasih Oke. dikasih ini Aku nangkep. udah gitu aja gitu. Nggak salah. Tapi ya itu tadi ketinggalan zaman. Mungkin kayak gitu sih. Aku permisi, tapi misalkan aku nggak tahu ini seberapa aman apa enggak, tapi izinkan aku bertanya sama Bumi Langit, apakah Bumi Langit itu bingung nyasar pembaca? Karena mungkin secara
secara apa ya? Secara look, secara cover lah, secara ya pokoknya semua lah, secara artis look dan lain sebagainya. Jadul. Ini aku malah ngiranya malah nyasar pembaca baru, Mas. Apalagi filmnya kan Oh, pengkor. Ya ya, pengkornya high tech lagi. Orang sekarang kan lebih ngerti pengkor dan lain sebagainya kayak Mas Bagas bilang tadi. Nah, aku sempat mikir, oh oke, ini mungkin nyasar pembaca baru. Tapi secara storytelling dan tribute itu tadi, Mitologinya. nah itu aku jadi mikir dua kali, ini sebenarnya nyasar pembaca baru apa pembaca lama sih? Iya. Karena kalau ngomongin soal outdated tadi, mungkin kalau buat pembaca tua ini oke-oke aja sebenarnya. Karena pernah punya pengalaman. Iya gitu loh. Dan ya itu biasku mungkin ya, karena aku memang itu tadi punya kenangan dengan Gundala Iya, gitu iya, waktu iya. masih muda. Jadi ya buat aku ceritanya ya 75 gitu. Ya, Standar lah ya. Iya, standar gitu loh. Standar 75 gitu. Tapi mungkin kalau POV ku sebagai Baca let's baru. say pembaca baru anak muda nggak ngerti Gundala, mungkin akan susah gitu ngasih ke skor 75 gitu. Jadi Karena film-film dan komik-komik superhero yang sekarang beredar, yang dibaca teman-teman muda tuh secara penyampaiannya lebih berlayer, ya. lebih variatif lah gitu loh sebenarnya. Gitu. Nah, kalau menurutku malah yang lebih, bukan yang lebih ya, tapi memang Gundala sama Godam tuh lebih ke dalam tanda petik bukan hantu jelek atau hal yang Ya, berkaitan ya. jelek itu, tapi klinik. Ya. Nah, itu masuk apa yang dialami oleh Awang yang kemudian Ya. oh ternyata ini tuh, nah itu tuh masuk untuk Ya. Godamnya itu sendiri tanpa hingar-bingar apa macam-macam gitu tuh, menurutku lebih masuk. Dan aku tuh memang lebih masuk untuk ngikutin Godam ketimbang Gundala gitu. Ini tentunya karena aku udah ngobrol banyak sama bukan karena aku udah ngobrol banyak sama Mas Sungging anaknya Iya, almarhum iya. Pak Wi, tapi justru karena aku punya pertanyaan tentang Godam, terus kemudian Mas Sungging kemudian menjelaskan, terus aku oh ya pantas kenapa aku lebih masuk ke Godam daripada ke Gundala itu sendiri gitu. Tapi ya gimana ya, emang mungkin itu pertanyaan yang nggak tahu Bumi Langit sudah punya jawabannya atau belum, tapi dari karya ini memang kami ngelihat ada kebimbangan sih untuk penentuan pembacanya mau Iya. yang kemana gitu. Karena kalau semua hal tentang Gundala dan Godam itu yang dikasih adalah materi-materi yang berkaitan dengan masa lalu, pembaca baru tuh bahkan mungkin belum dapetin Iya, materi iya, itu gitu. Jadi pada saat Kiwi Lawuk muncul di Iya. film, aku ini nih Iya, gitu. iya, Tapi iya. siapa yang tahu Kiwi Lawuk mungkin Iya, kalau iya, nggak iya. nggak Kiwi Lawuk aja kan akronim apa? Apa sih kata-kata yang di balik itu namanya, maksudnya diacak gitu. Anagram. Anagram ya, anagram. Kok Iya, akronim sih? tolong koreksi itu. Iya, kayaknya anagram. Kan gitu kan? Kiwi Lawuk itu kan anagram gitu. Jadi ya udahlah seperti itu gitu. Oke sih teman-teman, nah untuk Godam dan Awangnya silahkan dibaca sendiri, silahkan dibeli sendiri. Secara produk menurutku sih proper ya, oke gitu secara produk. Cuman yang tadi itu, kalau teman-teman punya ketertarikan lebih dan sudah terinvestasi dengan karakter-karakter Bumi Langit, harusnya sih udah langsung Ya. ngambil ini sih. Ya, Karena let's say, secara komik udah banyak. Let's say mungkin biar lebih safe itu mungkin memang ini lebih cocok ke pembaca tua sih. Somehow ya. Ya, Itu ya, aja. ya, ya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di obrolan komik superhero lokal berikutnya. Thank you, bye.